Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Dalam film fiksi ilmiah klasik The Matrix, digambarkan bahwa manusia ternyata hanya ternak bagi para mesin. Mereka hidup di dalam tabung-tabung penampung, dihubungkan oleh kabel-kabel yang menyedot energi listrik biologis untuk robot. Di balik itu, kesadaran manusia justru tertidur dan hidup di dunia simulasi bernama Matrix. Di satu sisi, semuanya terlihat seperti mimpi yang diciptakan secara kolektif. Di sisi lain, apapun yang dialami di dunia mimpi itu bisa berdampak nyata pada tubuh fisik di dunia sesungguhnya. Sebagai contoh, saat kita bermimpi gatal lalu menggaruk tubuh, bisa saja begitu bangun kita benar-benar menemukan bekas garukan di kulit. Atau saat di mimpi kita merasa gugup dan menggertakkan gigi, ketika terbangun rahang terasa nyeri. Emosi dan sensasi mimpi seakan menembus batas, membuktikan bahwa pengalaman kita di dalam memengaruhi kehidupan di luar. Adegan pil merah dan pil biru yang ikonik. Salah satu adegan paling terkenal dari The Matrix adalah ketika Morpheus menawarkan dua pil kepada Neo, pil merah atau pil biru. Menelan pil merah membuat Neo terbangun untuk menghadapi realitas sejati yang keras. Sementara pil biru akan membuatnya tetap bertahan dalam ilusi nyaman Matrix. Ia pun memilih pil merah. Menariknya, dalam mitologi Yunani, Morpheus adalah dewa mimpi yang bisa mengubah jalannya mimpi. Akan tetapi, di The Matrix, Morpheus justru membuka tabir bagi Neo agar ia keluar dari mimpi kolektif dan melihat kebenaran di baliknya. Meski Neo sudah menelan pil merah, bukan berarti ia langsung meraih kebebasan penuh. Ia harus melalui berbagai ujian hingga benar-benar menyadari bahwa semua yang dilihatnya hanyalah ilusi, hanya rangkaian kode belaka. Begitu kesadarannya terjaga, Neo pun mematahkan hukum fisika di dalam Matrix. Peluru berterbangan lambat bagai gerimis, lalu cukup dengan satu gerakan tangan, semuanya berhenti melayang di udara. Sutra Intan, kitab induk untuk menembus ilusi dunia. Menariknya, apa yang digambarkan dalam The Matrix ternyata telah tercatat sejak ribuan tahun lalu dalam sebuah kitab Buddha bernama Sutra Intan, Vajracchedika Prajna Paramita Sutra, induk segala sutra. Kitab Mahayana ini, walaupun tampak keagamaan, sesungguhnya memuat banyak filosofi hidup mendalam. Konon, siapapun yang benar-benar memahami isinya akan mencapai kekuatan batin tak terbatas, mirip dengan Neo yang mengendalikan Matrix. Nama lengkap Sutra Intan adalah Neng Duan Chinkang Bore Boluomi Duo Jing. Chinkang berarti kilat yang menembus apa saja sekaligus menggambarkan keteguhan berlian. Seperti petir yang bisa membelah kekalutan, Sutra Intan dapat membantu kita memotong kecemasan. Seperti berlian, ketangguhan batin yang terbentuk darinya tak akan tergoyahkan oleh suka maupun duka. Untuk mencapai kondisi batin sekuat berlian, Sutra Intan mengajarkan praktek Prajna Paramita, kebijaksanaan agung, prajna, yang membawa kita ke seberang para dan menjadi jalan mita. Ini bukan sekadar kecerdasan intelektual, melainkan kebijaksanaan mendasar yang memahami hakikat segala sesuatu. Ada 6 versi terjemahan Sutra Intan dalam bahasa Tionghoa, tetapi yang paling masyhur adalah karya Kumarajiva pada masa dinasti Qin akhir. Kumarajiva dikenal piawai menerjemahkan teks-teks Buddha kuno menjadi padat, indah, dan mudah dipahami. Salah satu kutipan terkenalnya berbunyi, "Segala sesuatu yang terbentuk oleh sebab dan kondisi bagaikan mimpi, fata morgana, gelembung, bayangan, laksana embun dan kilat. Pandanglah demikian adanya." Kisah-kisah ajaib seputar Sutra Intan. Banyak kisah menakjubkan dikaitkan dengan Sutra Intan. 3 di antaranya. 1. Kisah Hui Neng, patriar ke-6 Zen. Hui Neng awalnya hanyalah pemotong kayu buta huruf. Suatu hari, ia mendengar seseorang melantunkan Sutra Intan tepat di bagian, karena tanpa melekat pada apapun, bangkitlah pikiranmu.
Seketika ia merasa tercerahkan, lantas pergi mencari jalan spiritual. Bertahun-tahun kemudian, ia diakui sebagai patriark ke-6 Chen di Tiongkok. Satu-satunya kitab Buddha yang ditulis di Tiongkok dan mendapat gelar sutra adalah karyanya, Sutra Altar Patriark ke-6. 2. Biarawan muda yang diramal pendek umur. Di sebuah biara di wilayah Jawa, seorang biarawan muda diramal hanya akan hidup sampai usia 18 tahun. Gurunya menyuruhnya melafalkan Sutra Intan setiap hari. Biarawan itu patuh, dan ia terus hidup hingga usia 95 tahun. Ia tidak melakukan apa-apa selain dengan tekun berlatih, hingga tak lagi memikirkan kapan atau kenapa ia akan mati. 3. Michael Roach, ketika biksu bertemu berlian. Michael Roach adalah orang Amerika pertama yang meraih gelar GC, setara doktor dalam pendidikan Buddha Tibet. Setelah bertahun-tahun belajar, gurunya menyuruhnya kembali ke AS untuk berbisnis sebagai laboratorium nyata, menguji kebijaksanaan yang telah ia pelajari. Bersama beberapa teman, ia mendirikan perusahaan berlian Andin International Diamond Company hingga beromset 200 juta dolar AS. Michael menerapkan ajaran Sutra Intan di dunia bisnis. Baginya, uang bukan hal buruk asalkan diperoleh dengan cara bersih dan dimanfaatkan untuk kebaikan. Pengalamannya ia tuangkan dalam buku The Diamond Cutter ketika biksu mencintai berlian yang langsung laris di pasaran internasional. Inti ajaran, memotong 4 penampakan. Sutra Intan tersusun atas 32 bab, kebanyakan berupa dialog antara Buddha Sakyamuni dengan Subhuti. Subhuti bertanya, bagaimana cara meneguhkan tekad meraih pencerahan sempurna dan menundukkan pikiran yang dipenuhi ilusi? Buddha menjawab dengan prinsip, memotong 4 penampakan. 1. Wo Siang, penampakan aku. Ketika melekat pada aku dan segala hal yang berhubungan dengannya, kepunyaanku, keluargaku, reputasiku, dan seterusnya. 2. Ren Siang, penampakan orang lain. Jika ada aku, maka otomatis muncul orang lain, sehingga timbul perbedaan, diskriminasi, dan perbandingan. 3. Chong Seng Siang, penampakan semua makhluk, meliputi semua fenomena di alam hewan, tumbuhan, cuaca, segala bentuk gejala kehidupan. 4. Shou Ce Siang, penampakan waktu usia, melekat pada gagasan bahwa kita harus bertahan selama mungkin, mencemaskan garis waktu, dan terobsesi pada keabadian. Jika kita ingin membebaskan diri, kita mesti menembus keempat penampakan ini. Contoh sederhananya, ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, jangan mengharapkan balasan atau pahala, sebab begitu berharap, kita kembali terbelenggu oleh penampakan. Kalimat yang membuat Hui Neng tersentak juga menegaskan bahwa kita mesti melepaskan semua kelekatan agar batin menjadi jernih. 3 langkah dan konsep kekosongan. Sutra Intan juga terkenal dengan rumus bahasa 3 langkah. Misalnya, dunia ini bukanlah dunia seperti yang kamu pahami, namun kita menyebutnya dunia. Atau, Buddha Dharma yang kita sebut ini sebenarnya bukan Buddha Dharma sejati, hanya saja kita memberinya nama demikian. Intinya, nama, bentuk, konsep, hingga nilai-nilai yang kita pahami sebenarnya hanya rangkaian label atau penampakan. Itulah sebabnya Sutra Intan menekankan pentingnya melihat segala hal sebagai ilusi, bagaikan mimpi dan gelembung. Jika kita terjebak oleh nama bentuk, seolah-olah langit-langit rumah mengurung pandangan kita atau baju mahal merenggut ketenangan kita, maka batin menjadi dipenjara. Sedangkan, kalau kita memahami kekosongan, sunyata, dan melihat segala sesuatu sekadar hasil pertemuan sebab kondisi, perlahan kita mampu membebaskan diri dari penjara itu. Menjelang akhir Sutra Intan, Buddha menyampaikan 4 bait. Segala sesuatu yang terbentuk oleh sebab dan kondisi bagaikan mimpi, fata morgana, gelembung, bayangan, laksana embun dan kilat.
Pandanglah demikian. Bila semuanya hanya bagai mimpi dan gelembung, apa yang perlu kita pertahankan dengan ngotot? Ketika itulah segala kecemasan pun memudar. Melepas bukan berarti menyerah. Tidak melekat bukan berarti hidup tanpa arah, bermalas-malasan, atau menolak semua hal duniawi. Melepaskan bukan sama dengan menyerah. Justru kita tetap boleh bekerja, mencari uang, membina keluarga, tetapi hati kita tidak lagi terjebak di dalamnya. Ada anekdot Chen tentang biksu yang diam saja saat seorang gadis menanggalkan pakaiannya di hadapannya. Hingga nenek si gadis marah karena menganggap si biksu justru membohongi diri sendiri. Kadang, berusaha mati-matian menolak keindahan pun merupakan bentuk kemelekatan lain. Atau cerita seorang guru yang menggendong perempuan menyeberangi sungai. Ketika muridnya memprotes, sang guru menjawab, "Aku sudah melepaskannya di tepi sungai tadi. Mengapa kau masih membawanya di dalam pikiran?" Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya hanya perlu menyadari, datang, sambutlah, pergi, lepaskanlah. Hidup di masa kini. Frasa memiliki nuansa penuh semangat, lahirkan pikiran yang jernih tanpa bersandar pada apapun. Kita tetap berusaha, misalnya membangun bisnis, bekerja keras, atau merawat hubungan, namun tidak lagi dibebani kecemasan obsesif. Ada cerita tentang Alexander Agung yang ingin menaklukkan dunia supaya bisa beristirahat tenang setelahnya. Namun seorang pertapa bernama Diogenes menertawakannya. "Kalau yang kau mau hanya beristirahat, mengapa harus menundanya? Kau bisa tenang sejak sekarang." Ujung dari kehidupan setiap orang adalah kematian. Yang membedakannya adalah bagaimana kita menjalani proses itu. Hidup dalam kehadiran penuh di saat ini, bebas dari penyesalan masa lalu dan ketakutan masa depan. Rahasia terbesar Sutra Intan. Sutra Intan tidak menyuruh kita memburu kesuksesan duniawi maupun menjauhinya sepenuhnya. Ia mengajak kita menyadari bahwa semua penampakan hanyalah ilusi yang timbul akibat sebab dan kondisi. Saat kita bangkitkan kebijaksanaan dan ketidakkemelekatan, segala rasa takut dan cemas lenyap, batin menjadi setajam kilat dan sekuat berlian. Tidak gentar menghadapi kesulitan apapun, tidak goyah ketika meraih keberhasilan, melihat hakikat setiap peristiwa sebagai mimpi kolektif yang saling terjalin. Dengan sikap batin seperti itu, setiap tindakan akan kita jalani dengan total. Dan apapun hasilnya, kita menerimanya dalam sukacita. Inilah pil merah yang bisa membangunkan kita dari tidur panjang dan menyentuh realitas sejati, persis seperti Neo the Matrix. Dan inilah esensi Sutra Intan, induk segala sutra yang tidak hanya menyikap kebenaran, tetapi juga menjadi peta menuju kebebasan batin yang sesungguhnya. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.